Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas bagaimana cara memproses atau membuat pohon filogenetik dengan data-data biner. Nah, pada dasarnya, di pertemuan kali ini merupakan praktikum sistematika mikrobia pada minggu kedua dengan topik utama adalah taksonomi numerik. Nah, saat ini kita akan menggunakan bahasa pemrograman R dan kita akan bekerja di R Studio untuk memproses hal tersebut. Nah, bagaimana proses atau workflow dari pembuatan pohon filogenetik dengan data-data biner? Nah, pertama kita pastikan memiliki data terlebih dahulu. Nah, umumnya bentuk datanya itu seperti ini. Ini merupakan salah satu contoh dari bentuk data yang akan kita gunakan. Nah, perlu teman-teman perhatikan, untuk setiap kolom, ini merupakan karakteristik dari sampel yang telah kita uji. Nah, untuk setiap baris, ini merupakan hasil observasi dari setiap sampel. Nah, pastikan di sini untuk memberikan kode-kode tertentu. Nah, untuk di sini saya memberikan kode 0, sehingga nanti untuk proses transformasi datanya itu lebih mudah. Nah, setelah datanya sudah siap, pastikan simpan ke folder yang dapat dijangkau dengan mudah. Nah, sebelum itu, pastikan teman-teman bikin new project di sini, create new project, new directory, kemudian klik new project. Nah, di sini teman-teman bisa memberi nama bebas, bisa praktikum seismic, let's say. Bebas, mau nama apapun, create project. Nah, karena di sini saya sudah ada project sendiri di sini, jadi saya akan skip proses ini. Nah, setelah teman-teman selesai membuat project, nah ini di bagian kanan atas ini akan ada tulisan sesuai dengan project teman-teman yang saat ini dibuka. Nah, setelah itu teman-teman kan sudah saya kirimi script, atau mungkin yang belum dapat scriptnya bisa akses di kolom deskripsi di bawah. Jadi setelah itu proses akses scriptnya melalui tahap seperti ini. Nah, ini salah satu contoh R file yang akan digunakan. Nah, bisa double klik atau klik kanan, kemudian open with R Studio. Nanti setelah teman-teman selesai proses ini, akan diarahkan ke tampilan seperti ini kembali, ke R Studio kembali dengan script yang sudah terbuka. Nah, teman-teman nanti akan dihadapkan ke tampilan seperti ini. Workflow setelah itu, teman-teman kan sudah memindahkan data nih, sudah memindahkan data ke project. Let's say, kita akan memindahkan data tersebut ke penyimpanan dari project ini. Nah, untuk punya saya sendiri, itu ada di GG3 Advanced dan Praktikum Seismic Bits. Jadi bebas, yang penting nanti aksesnya mudah. Saya sarankan simpan di folder dengan nama yang sesuai di project teman-teman saat ini. Setelah itu, kita masuk ke tahap setup. Nah, di tahap setup ini, saya asumsikan bahwa teman-teman sudah melakukan instalasi package yang akan digunakan pada praktikum kali ini. Jika belum, bisa menjalankan baris-baris code yang ada di sini, dan nanti tunggu prosesnya. Nah, ketika selesai, teman-teman perlu melakukan loading terhadap library package tersebut. Bagaimana prosesnya? Ini tinggal di blok saja, kemudian run atau control enter. Di daerah konsol di bawah sini akan menunjukkan output atau proses dari loading library tersebut. Kita tunggu sampai prosesnya selesai.
Nah, ketika ini sudah muncul, ini menunjukkan bahwa proses telah selesai. Nah, selanjutnya langkah kedua adalah mengakses data yang ada di penyimpanan komputer teman-teman. Nah, proses akses data tersebut kita akan menggunakan package read Excel, dan untuk mengetahui directory dari penyimpanan teman-teman kita akan menggunakan package here. Jadi ini merupakan suatu function untuk melihat direktorinya. Nah, ini menunjukkan hasil dari directory project di PC saya. Nah, tadi kan teman-teman sudah memindahkan data tersebut ke dalam folder project. Jadi di sini nanti teman-teman tinggal mengubah direktorinya, kemudian ditempel di sini, kemudian slash nama file contoh data .xlsx. Nah, setelah itu running kode di sini. Jadi secara sederhana function di sini di nomor code di nomor 26 ini just saying that OKR di sini saya akan menggunakan package read Excel, kemudian menggunakan function read underscore Excel di directory ini dan di file ini. Kemudian setelah itu saya akan menamai objek tersebut contoh underscore data di R. Oke, let's run this. Nah, ketika objeknya telah terbentuk, dia itu akan muncul di global environment di sini. Nah, untuk mengecek table, bisa klik simbol table yang ada di sini. Nah, ini muncul sudah. Ini merupakan data yang akan kita gunakan untuk membuat pohon filogenetik. Nah, cara lain untuk melihat data kita secara sekilas itu menggunakan function view. Kita run, akan menghasilkan tampilan seperti tadi. Oke. Nah, setelah proses mengakses data selesai, kita akan mentransformasi data tersebut sehingga dia itu dapat diproses lebih lanjut. Nah, perlu diperhatikan, package yang digunakan di sini adalah Tidyverse. Nah, kita sudah melakukan loading library sebelumnya, sehingga kita bisa langsung menggunakan function-function yang ada. Nah, di sini, di baris nomor 34, secara sederhana saya bilang ke R, oke R, dengan objek data, contoh underscore data, kemudian pipe di sini itu artinya and then atau lalu. Nah, di sini column to row names. Nah, di sini saya ingin mengubah atau mentransformasi bentuk data sehingga bisa diproses lebih lanjut untuk menghitung distant matrix-nya. Oke, let's run this. Nah, dari proses transformasi ini, saya akan membuat objek dengan nama data mikro. Nah, di bab perlu diperhatikan bahwa pada dasarnya kan kita menggunakan data biner. Nah, di R sendiri untuk menghitung distant matrix, untuk data biner ada this.binary. Kemudian, kita masukkan dataset yang akan kita gunakan dan method yang akan kita gunakan. Nah, sesuai dengan modul praktikum yang sudah saya share, untuk metode pertama itu menggunakan Jaccard Index atau SJ. Kemudian untuk metode kedua itu menggunakan SSM atau Simple Matching Coefficient. Nah, oke, kita coba running kembali untuk menghitung distant matrix-nya. Nah, di sini distant matrix-nya ini sudah muncul. Nah, kemudian kita akan membuat atau mengubah si objek distant matrix tadi sebagai data frame, sehingga penulisan data selanjutnya itu bisa kita lakukan dengan mudah. Oke, setelah selesai, kita akan menggunakan objek this_micro ini untuk menyusun pohon filogenetik. Nah, yang pertama kita akan menggunakan metode neighbor joining untuk proses pembuatan pohon filogenetiknya. Di sini dari package app itu ada function nj
Nah, ini merupakan function untuk proses neighbor joining. Nah, di sini seperti tadi, proses perhitungan dari distant matrix, objek distant matrixnya di sini kita akan gunakan untuk untuk analisis menggunakan neighbor joining. Nah, di sini dengan assignment pipe di sini artinya OKR, I just wanna make data yang ada di sini dengan neighbor joining dengan nama micro_nj. Let's run this. Nah, ini kan akan muncul di sini. Nah, setiap kelas dari penggunaan nj di sini itu merupakan file. Kita bisa mengecek objek itu merupakan apa di R ini. Let's see. Oke, sorry. Ini harus pakai. Oke, nah di sini ditunjukkan merupakan objek philo yang selanjutnya bisa secara langsung kita lanjutkan untuk proses pembuatan pohon filogenetiknya. Nah, untuk proses pembuatan pohon filogenetiknya, kita akan menggunakan package ggtree. Nah, ggtree di sini sintaksnya itu sangat mirip sekali dengan ggplot, yang mana proses pengerjaannya itu layer per layer. Nah, untuk bentuk default dari pohon filogenetiknya, di sini adalah rectangular dengan tampilan seperti ini. Nah, coba kita zoom. Nah, ini merupakan tampilan sederhana dari pohon filogenetik, teman-teman. Nah, kita bisa memilih layout, bentuk layout bermacam-macam, bisa seperti ini, kemudian bisa slanted, bisa berbentuk ellipse, kemudian circular, kemudian fanning out, kemudian bisa seperti ini juga, kemudian layout daylight seperti ini. Jadi bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Nah, untuk selanjutnya menggunakan metode UPGMA. Nah, untuk UPGMA sendiri di app package kita sudah memiliki function yaitu UPGMA. Nah, kita langsung menggunakan dari this_micro di sini. Nah, kita running di sini, code yang di sini. Kita akan membuat objek dengan nama micro_UPGMA. Nah, kita lihat kembali kelasnya. Nah, ini philo, sama seperti proses tadi. Nah, pada dasarnya ini sudah siap untuk divisualisasikan. Nah, ini salah satu contohnya. Nah, bagaimana proses mengubah atau membuat tampilannya berbeda? Misal memberikan keterangan dari tip seperti nama sampel dan sebagainya. Nah, di sini kita menambahkan satu layer lagi, yaitu dengan geom_tiplab. Jadi geom di sini itu geometris, bagaimana bentuk layer yang akan ditambahkan. Nah, jika kita run kedua line di sini saja, dia hanya akan menunjukkan pohon filogenetik dengan label saja. Namun, ketika kita menambahkan node point, titik-titik dari setiap node-nya, kita akan menghasilkan pohon filogenetik seperti ini. Nah, tampak di sini bahwa tiap node-nya ini sudah ditandai dengan circular mark berwarna orange sesuai dengan yang kita spesifikkan sebelumnya. Nah, alpha di sini ini merupakan seberapa transparan sih dari warna yang kita gunakan di node ini. Nah, teman-teman bisa searching kembali jika ingin mengubah bagaimana sih transparansi dari angka-angka yang ada untuk alpha di sini. Nah, untuk color, teman-teman bisa pilih apapun, ya bisa Firebrick, blue, dan semacamnya. Kemudian saya bisa menambahkan dan mengubah tema dari pohon filogenetiknya ini. Selain itu, kita juga bisa menambahkan skala dari pohon filogenetiknya dengan penambahan layer geom_treescale. Kemudian kita secara spesifik menunjukkan di mana sih posisi dari scale yang akan kita pasang. Nah, kalau di contoh kita ini, kita akan pasang di X0 dan Y5, yaitu sekitar sini, dengan color Firebrick. Let's run this.
Nah, secara sederhana kita sudah selesai membuat pohon filogenetik dari metode UPGMA. Nah, teman-teman juga bisa mengubah dengan metode yang neighbor joining tadi dengan kode yang sama. Oke, ini merupakan hasilnya. Oke. Nah, jadi sekian dari proses visualisasi dari pohon filogenetiknya. Nah, bagaimana cara menyimpan gambar tersebut sehingga dia bisa HD ukurannya? Sorry. Kita akan menggunakan function ggSave. Jadi untuk proses penyimpanan dari ggplot ini, ggtree, kita spesifikkan misal membuat objek baru. Jadi dari proses visualisasi ini kita akan spesifikkan misal dengan nama P dan kita akan menggunakan P di sini. Oke. Let's enter. Nah, ini nanti akan muncul file yang sudah dibentuk. Nah, ini merupakan hasil dari visualisasi dengan data biner. Ya, sekian tutorial untuk praktikum kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.